Harus kita banyak-banyak belajar, karena seperti inilah jadinya. Tidak mengerti, tiba-tiba muncul di permukaan, sok mengerti, sok paham. Padahal kalau kita tahu tadi, kita dengar tadi itu memang tidak mengerti. Makanya lahirlah ucapan-ucapan seperti itu. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi yang saya mau tanyakan ini Pak Ustadz. Iya. Tentang pernyataan tanpa ragi. Nah, dia di sini ada di kontennya. Iya. Yang mencoba menjawab tantangan dari Al-Quran, gitu. Luar biasa tanpa ragi itu. Bahwa di situ katanya buatlah ayat semisal Al-Quran jika kamu orang-orang yang benar. Iya. Dan di sini tanpa ragi mencoba membuatnya. Tapi yang saya lihat ini menurutku ayat-ayatnya ini kayak terlihat sangat konyol sekali gitu. Dan dia membuat konten, ada teman muslim begitu, dia saling berdiskusi. Dan di situ ada lagi menurutku hal yang sangat konyol sekali gitu. Katanya dia tanya sama teman muslim itu, yang itu dia juga sebenarnya dalam konten itu. Bahwa mana dalilnya bahwa Al-Quran itu harus berbahasa Arab. Berbahasa gitu. Arab. Ini kan sangat konyol sekali sebenarnya. Sebenarnya menurutku dia ini sangat tidak paham apa-apa begitu tentang Al-Quran. Iya. Coba Pak Ustadz siapa tahu bisa memberikan pencerahan kepada tanpa ragi, siapa tahu dia diberi hidayah gitu. Iya. Jadi yang pertama-tama saya kira memang kita harus belajar lah. Mungkin kita juga minta sama tanpa ragi itu belajarlah bagaimana bisa lebih pintar merasa ketimbang merasa pintar. Iya. Karena kalau sesuatu yang kita tidak mengerti, lalu kemudian kita juga mau bahas, ngawur namanya. Iya betul. Ya. Oleh karena itu kita coba menjawab daripada pernyataan tanpa ragi itu dengan tanpa ragu. Iya. Saya kira ini perlu dijernihkan masalah, sebab kalaupun ada orang yang bisa terpengaruh, hanya orang yang tidak punya pemahaman sama sekali. Iya betul. Saya yakin begitu. Iya. Kalau saya dengar itu ayat-ayatnya tadi, yang saya lihat tadi ayat-ayatnya tuh jauh lebih cerdas daripada Musailamah Al-Kadzdzab, itu pun tidak bisa lolos. Tidak bisa lolos. Dengan menggunakan bahasa Arab yang sangat fase, Musailamah Al-Kadzdzab itu tidak bisa lolos. Apalagi tadi itu dengan bahasa Indonesia yang bahasa lokal itu. Dan ada ya dalilnya bahwa Al-Quran itu harus berbahasa Arab? Ada. Dua ayat yang saya coba ketengahkan supaya tanpa ragi sadar. Ya, di ayat di surah Az-Zukhruf itu ayat 3 dijelaskan di situ. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Iya. Artinya apa itu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Iya. Untuk apa? Supaya dipahami, dimengerti oleh mereka yang berakal. Iya. Ya memang sangat berbeda kalau orang yang akalnya tidak sampai di sana, itu yang sulit masalahnya. Dan juga kayaknya bahasa Indonesia terkadang tidak mampu untuk menerjemahkan. Nah justru itu untuk menerjemahkan bahasa Arab. Iya. Iya. Kenapa bahasa Arab dipilih menjadi bahasa Al-Quran, bahasa agama, penyempurna dari seluruh agama, yang dari sebelum-sebelumnya agama semawi ya. Karena itu tadi bahwa bahasa Arab yang bisa mengcover seluruh bahasa. Iya betul. Saya sedikit ingin menjelaskan apa yang tanpa ragi tantang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau tanpa ragi, salah satunya ragu terhadap Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disuruh datangkan satu surah, bukan seorang diri tanpa ragi, seorang penyair Arab. Tidak ada apa-apanya tanpa ragi. Ini penyair Arab yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, ditantang oleh Allah bikin satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada yang sanggup. Kok tiba-tiba tanpa ragi sanggup? Musailamah Al-Kadzdzab muncul pun tertolak. Ya kalau diriak susunan katanya, iya oke, tetapi redaksinya jauh panggang dari api. Maka dikatakan di situ, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli, datangkan satu surah. Jadi tanpa ragi ngoceh apapun tidak bisa masuk sudah tuh. Harus memang dalam bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu dijadikan dalam bahasa Arab. Untuk apa itu?
supaya bisa dipahami oleh semua. Al-Quran itu kan untuk seluruh manusia, makanya coba di dalam Al-Quran itu bahasanya tidak ada ya ayyuhal arabiyun padahal berbahasa Arab, tidak ada. Yang ada ya ayyuhan nas, Iya. wahai manusia. Tanpa lagi kalau merasa dirinya manusia pasti kena juga tuh, wahai manusia. Iya. Nah, ya kan itu tadi dipahami bahwa kita ini kan orang Indonesia, jadi harus dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang jelasnya sudah diseru tadi itu dalam Al-Quran itu wahai manusia, bukan wahai orang Arab atau Wahai bahasa orang lain tidak. Indonesia. Ya, Iya. enggak ada. Wah, hanya Jadi alamdina fatu bi surati min mithli itu wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan ini baru panggillah penolong-penolong seorang diri tanpa lagi yang tidak punya pemahaman tentang itu. Ini disuruh panggil penolong-penolongnya. Dan sejak zaman itu tidak ada yang sanggup. Kenapa begitu kira-kira? Karena memang Allah sudah pastikan. Bahkan pasti tidak bisa. Memang sudah. Wa illam tafalu. Pasti tidak bisa. Makanya kita himbaulah mudah-mudahan cepat diberi diberi hidayah sadar dan sehingga bisa mendapatkan hidayah. Jadi saya kira ini sebetulnya yang perlu kita sampaikan kepada utamanya kaum muslimin yang mungkin memang masih tak belajar, ya harus kita banyak-banyak belajar karena seperti inilah jadinya tidak mengerti tiba-tiba muncul di permukaan sok mengerti, sok paham. Padahal kalau kita tahu tadi, kita dengar tadi itu memang tidak mengerti. Makanya lahirlah ucapan-ucapan seperti itu. Saya kira. Nah, di dalam surah Yusuf juga kan dijelaskan hampir senada. Yang satu dikatakan sudah dikemas, kami jadikan Al-Quran itu dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian yang lain diturunkan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sama kan? Iya, sama. Berbahasa Arab. Apa yang digugah tetap la'allakum ta'qilun. La'allakum itu semua kita, supaya kita ini menggunakan akal kita. Iya, supaya kita mengerti dengan akal itu. Sudah rencana Allah untuk menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Sudah begitu. Saya kira ini kan yang sebenarnya yang harus dipahami. Makanya saya sih kalau seperti ini sebetulnya ya hanya memang kita berharap karena Musailamah Al-Kazzab saja tidak kurang dari 100.000 juga orang yang kemudian murtad akibat daripada ayat palsu yang dibikin itu. Ya, sehingga memang perlu kita himbau kepada saudara-saudara kita seiman dan sekeyakinan agar senantiasa hati-hati mendengar pernyataan-pernyataan, apalagi kalau pernyataan yang konyol yang tidak dasari dengan ilmu pengetahuan. Saya kira seperti itu. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Semoga Kasih. tanpa lagi sadar nih dan lebih belajar lagi Ya, tentang harapan kita semoga dapat hidayah. Al-Quran seperti apa. Ya. Seperti apa itu Islam. Jangan asal ngoceh gitu. Oke, Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Oke. kasih.